Hello, welcome back di channel ini lagi ya. Gimana kabar kalian semua? Ada kalian sehat kan? Nah, asik nggak tuh? Ada beatboxnya sekarang. Oke, baiklah para penanam, apalagi kalian yang menekuni bidang bonsai jurusan stek batang, kami telah menyediakan video tentang 3 stekan anting putri dengan media yang sama, waktu yang sama, dan panen yang sama, tapi dengan cara stek yang berbeda. Ada yang disungkup, ada yang menggunakan air, ada yang menggunakan media biasa seperti pasir dicampur dengan pupuk kandang. Jadi di video ini kita akan melihat manakah yang terbaik, dan inilah hasilnya dari 3 stek batang tersebut. Jadi di video ini akan membahas hal-hal kecil atau hal-hal yang harus dilakukan dan dijauhi untuk membuat stekan berhasil seperti 3 stekan ini. Dan video kali ini akan dipandu oleh orang yang sama, yaitu saudara. Ingat, saudara. Hai, halo, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi bersama kami tentunya di channel kesayangan kita semua, Negeri Kecil. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan tentang stek anting putri. Sudah saya sediakan 3 bahan hasil stekan dari anting putri. Jadi ini adalah bahan pertama. Ini awalnya saya stek menggunakan pasir bangunan dicampur dengan tanah subur 1:1 tanpa disungkup. Oke, itu poinnya. Ini tanpa disungkup. Tanpa disungkup. Tanpa disungkup. Dan ini sudah masuk waktunya sekitar mau jalan 3 minggu. Tapi medianya tiga-tiganya sama? Ini semua medianya sama, tetapi perlakuannya berbeda. Jadi ini 3 jenis stekan dengan media tanam yang sama, yaitu pasir sungai dicampur dengan tanah subur. Jadi perbandingannya itu 1:1. Jadi untuk stekan yang pertama ini pertama sekali saya lakukan stekan dengan air. Setelah 3 minggu di stek air, kemudian sudah tumbuh akarnya, baru saya pindahkan ke media tanam. Sedangkan ini saya stek langsung di media tanam pasir dicampur tanah subur, dan hasilnya seperti ini kesuburannya. Usia? 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu. Dan ini saya stek langsung juga dengan media tanam, tetapi dengan sungkupan. Ini dengan sungkupan dengan waktu yang sama 3 minggu. Jadi yang ingin saya jelaskan di sini, trubus yang pertama sekali keluar yaitu anting putri ini dengan cara penyungkupan. Lakukan sungkup dengan plastik, trubusnya paling dahulu keluar. Tetapi kesalahan yang saya lakukan di sini, setelah trubusnya setinggi ini, saya buka sungkupnya. Kemudian langsung saya taruh di bawah pohon yang rindang, bukan di bawah terik matahari dulu. Ini ketiga-tiganya saya taruh di bawah pohon yang rindang. Tetapi mungkin sama-sama kita lihat, daunnya tidak segar lagi setelah dibuka sungkupnya. Jadi saya merasa, mungkinkah saya terlalu cepat untuk membuka sungkupnya, atau memang anting putri dengan cara sungkup tidak terlalu worth it. Karena dapat kita lihat yang anting putri di sebelahnya ini, tanpa kita lakukan penyungkupan dengan media tanam yang sama dan tempat taruhnya yang sama, terlihat lebih subur. Dari yang ketiga macam ini, terlihat ini yang lebih subur. Sedangkan ini merupakan akar yang paling dahulu keluar. Akar yang paling dahulu keluar yang ini? Yang ini, karena ini kita tanam dulu melalui kita lakukan stek air dulu. Ini stek air. Stek air. Jadi kalau stek air, akar keluar duluan. Akar lebih dahuluan keluar, tetapi akarnya masih putih dan masih sangat halus. Tapi ketika akar keluar, tunas gimana? Kalau masalah tunasnya,
Jadi kalau bisa kita simpulkan, ini trubus pertama sekali keluar Ini trubus pertama dengan metode dengan sungkup, trubus Sungkup. pertama Media. kali keluar. Medianya media pasir kali dicampur tanah subur. Kemudian ini trubus yang kedua keluar, dan dengan stek air lebih dahulu keluar. Ini trubus yang ketiga dengan stek air. Jadi paling telat trubus ini. Paling telat trubus. Tunas paling telat ini. Ya, di stek air. Tetapi akar yang paling cepat setelah diperiksa melalui stek air yang paling cepat akarnya keluar. Tetapi bentuk akar yang paling kuat yang langsung di stek dengan media tanam. Akarnya lebih besar dan lebih kuat. Jadi kesimpulannya di sini, bagi teman-teman pemula yang ingin melakukan stekan terhadap bahan bonsai anting putri, melalui pengalaman kami lebih menyarankan lakukan stekan dengan media tanam pasir sungai dicampur tanah subur tanpa disungkup. Tetapi dengan catatan ditaruh di tempat yang teduh. Kalau saya menaruhnya di bawah pohon yang rindang, jadi tidak terkena oleh matahari langsung. Karena bahan anting putri ini sangat mudah sekali untuk di stek. Jadi karena lebih mudah dan lebih aman, saya lebih menyarankan teman-teman semua untuk melakukan stekan langsung melalui media tanam dan tanpa disungkup. Melalui media tanam tanpa disungkup. Dan misalkan ada yang baru-baru mulai nyobain stek nih, anting putri kalau di stek Ya, dengan media tanam yang tadi, ya. itu di tempat terbuka kah yang terkena angin dan panas, atau di tempat tertutup? Ya, kalau saya di tempat yang terbuka, tepatnya di bawah pohon yang lebih rindang, jadi tidak terkena matahari langsung. Tapi juga ya pokoknya intinya jangan terkena matahari langsung saat mensteknya. Dan pemindahannya kapan? Kalau misalkan bahan ini sudah tumbuh tunas, kapan jadinya ini dipindahkan ke tempat yang panas dan terbuka? Jadi rencananya saya pindahkan langsung di bawah terik matahari ini, karena ini umurnya baru 3 minggu. Jadi saya menunggu 1 minggu lagi, sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan. Mungkin teman-teman sudah bisa memindahkan hasil stekannya di bawah terik matahari langsung, karena anting putri ini sangat suka terkena matahari langsung, dan pastinya dia juga sangat butuh air. Jadi buat anting putri dia sangat suka air dan juga sangat suka panas, itu intinya. Jadi tidak masalah ya, walaupun di atas, misalkan di atas rooftop seseorang ditaruh yang nggak ada penghalang, jadi langsung panas mengenai, nggak masalah berarti? Ya nggak masalah, yang penting airnya tetap kalian jaga. Misalkan terkena panas 8 jam, nggak masalah? Yang penting kalian melakukan penyiramannya pagi dan sore. Pagi dan sore? Ya, berarti dia harus sangat basah berarti? Jadi anting putri ini sangat rakus sekali terhadap air. Kalau misalnya dia kekurangan air, dia nanti akan bisa kita lihat dari daunnya. Mungkin daunnya tidak hijau segar, mungkin agak kekuningan. Oh, dari warna? Ya, Ciri-ciri dari warna. pertama anting putri yang sangat butuh air itu? Kita Warna? bisa lihatnya dari warna daunnya atau tingkat kesegaran daunnya. Itu bukan warna kuning daun, bukan berarti pupuk, minta pupuk, bukan? Atau ada kesempatan untuk minta pupuk? Malah anting putri ini melalui pengalaman saya lebih sering kena pupuk seperti dari kotoran kambing, malah dia lebih cepat menguning daunnya. Tapi saya nggak tahu juga, mungkin teman-teman bisa berbagi informasi apakah seperti itu. Karena tanpa menggunakan pupuk dari kotoran hewan, anting putri saya lebih terlihat lebih segar. Tapi yang pastinya dengan intensitas air yang cukup dan panas yang cukup. Dia termasuk bahan yang tahan banting berarti? Ya, sangat tahan banting sekali. Sekaligus anting putri ini bahan yang sangat primadona sekali, gampang untuk dibudidayakan, dengan stek pun gampang dia hidup, dan bandel. Ibaratnya teman-teman cukup untuk memerhatikan media tanamnya dan airnya, insya Allah dia bisa tumbuh dengan cepat.
Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, bagaimana kalau saya sungkup aja karena trubusnya lebih cepat keluar? Mungkin teman-teman bisa untuk melakukan stekan dengan melakukan penyungkupan, tetapi saya sarankan tunggu dulu trubusnya sampai benar-benar kuat dan tidak seperti saya. Setidaknya pastikan semua terlihat segar, trubusnya lebih tinggi dulu daripada ini. Pastikan dulu trubusnya itu lebih panjang daripada ini, lebih segar daripada ini, baru teman-teman lakukan pembukaan sungkup. Dan pastinya taruh dulu di tempat yang benar-benar terlindung dari cahaya matahari langsung. Karena saya sudah mencoba membuka sungkup dengan panjang trubus seperti ini dan ditaruh di bawah pohon yang rindang, hasilnya malah seperti ini. Ini adalah pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan orang. Kalau disungkup nih, itu masih perlu disiram atau udah biarin aja yang untuk stekan? Oh, kalau saya dalam penyungkupan ini, karena waktu itu ini umur 3 minggu, saya hanya menyiramnya 1 kali seminggu. 1 kali seminggu sungkup dibuka? Saya buka dulu sungkupnya, kemudian saya siram, kemudian saya tutup lagi sungkupnya. Karena kalau dengan disungkup, media tanamnya akan lebih lama keringnya, karena penguapannya terjaga. Jadi kebutuhan akan air nggak berkurang ya kalau disungkup? Ya, kebutuhan akan airnya lebih, ibaratnya kalau disungkup itu penguapannya berkurang, otomatis media tanam tidak terjadi penguapan airnya di dalam media, jadi masih tetap lama basahnya. Untuk jenis tanaman ini, ketika perlombaan atau kontes, ini masih termasuk bahan yang diperhitungkan Ya, atau kurang? tentu saja anting putri ini termasuk bahan yang sangat primadona sekali ya dalam kontes, karena sering juga anting putri menjuarai kontes-kontes bonsai. Jadi kenapa peminat anting putri ini banyak? Yang pertama, bahannya sangat primadona sekali dan tentunya lebih gampang untuk dibudidayakan dan lebih gampang hidupnya. Jadi para pemula juga sangat recommended sekali jika ingin bermain dengan bahan bonsai anting putri, karena resiko matinya yang sangat minim dan penjagaan tanamannya yang mudah, dan tentunya bahannya bukan kaleng-kaleng ya. Bukan kaleng-kaleng? Bukan kaleng-kaleng bahannya, karena anting putri bisa kita lihat sering juga menjuarai kontes bonsai di berbagai daerah. Dan sekedar info bagi teman-teman semua, biasanya kegagalan dari stekan bahan bonsai anting putri ini bisa jadi karena batangnya tergeser oleh teman-teman, atau karena ada hewan-hewan pengganggu seperti kambing atau apalah namanya. Tapi insya Allah kalau teman-teman melakukan stekan ini dengan baik dan benar dan tanpa tersenggol atau tergeser dari tanaman tersebut sebelum dia ada akar, insya Allah bahan anting putri ini sangat gampang sekali untuk teman-teman budidayakan. Dan pastinya pesan kami, jika kalian hobi bonsai, jangan lupa untuk terus membudidayakan tanaman kita, karena dengan budidaya semuanya akan tetap terjaga. Salam lestari, salam negeri kecil.